Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Nah, baik di kesempatan kali ini saya akan share ya, yaitu rilis pertama OpenWrt 2305.0 versi 2 untuk Rare STB. Berhubung beberapa waktu lalu saya pernah share juga untuk OpenWrt 2305.0, akan tetapi masih file mentahan. Berhubung banyak pemula yang sama sekali belum mengerti menggunakan file mentahan, yang masih banyak kekurangan dari aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan di OpenWrt. Nah, maka di kesempatan kali ini saya share ya, meskipun baru beberapa jam saya gunakan, baru sekitar 15 jam saya gunakan, namun selama 15 jam ini tidak pernah DC, tidak pernah error, tidak pernah restart tentunya, dan tidak ada kendala teman-teman. Bahkan speed internet saya rasa ada peningkatan, terlebih lagi untuk speed loading halaman ya. Jadi di OpenWrt 2305 ini sangat smooth, sangat cepat diakses untuk halaman-halamannya teman-teman. Nah, oke, sebelum saya share terlebih dahulu, biasanya memang saya cek sekali lagi teman-teman. Di sini di bagian overview loadingnya seperti itu, di bagian routing ya overviewnya seperti ini. Dan di sini sebenarnya harusnya berat ya, banyak klien yang terkoneksi, namun tidak ada kendala teman-teman. Kita cek di bagian firewall, tentunya sudah firewall 4 karena OpenWrt 23.22 pun juga sudah menggunakan firewall 4, terlebih lagi di OpenWrt 23 ini teman-teman. Nah, untuk di firewall sendiri aman. Kemudian di sistem log seperti ini ya teman-teman. Di sini saya menggunakan OpenWrt Rare STB HG680P ya, di firmware OpenWrt 2305.0. Oke, kita lanjut ke bagian proses seperti itu. Dan biasanya juga kalau kita rilis RAM itu lama loadingnya ke halaman overview ya, dan ini sangat cepat teman-teman, jadi sangat terasa. Nanti saya jelaskan alasannya seperti apa sehingga bisa cepat seperti ini ya. Nah, oke, kita lanjut di bagian sistem juga. Kita cek dulu time synchronization. Ini teman-teman bisa rubah ke NTP Indonesia ya, atau NTP Asia, terserah. Tapi sebenarnya tidak perlu juga sih, karena di startup saya sudah masukkan NTP Indonesia untuk sinkronisasi jam pada saat 15 detik setelah di-on-kan. Selama dengan syarat modem sudah tertancap dan bisa terkoneksi ke internet. Oke, kita lanjut di bagian administrator. Juga sama ya, cepat diakses teman-teman. Oke, HTTP akses. Kemudian di bagian software yang biasanya juga sangat lama di sini. Namun teman-teman bisa lihat memang ada delay sedikit ya, tapi tinggal sedikit teman-teman. Itu jika kita sudah melakukan OPKG update. Namun jika belum melakukan OPKG update, dalam arti kata di sini belum ada list, itu tentunya jauh lebih cepat dibanding jika sudah melakukan OPKG update. Nah, seperti itu. Satu lagi, terutama di bagian startup teman-teman. Dulu di bagian startup itu loadingnya justru lebih lama dibanding software ya. Nah, sekarang kita loading di sini seperti tidak ada loading teman-teman di bagian startup ini. Untuk schedule task juga sama ya. Disk manager, aplikasi-aplikasi lain juga ikut kenceng teman-teman. Nah, kita cek file manager sama ya. Oke, mount point seperti ini teman-teman. Saya runningnya di internal memory. Amlogic service di sini sudah menggunakan Amlogic service yang terbaru ya pada saat video ini saya buat teman-teman. Kemudian shutdown, reboot, kemudian AT message untuk modem rakitan aman ya. Oke. Untuk 4G connection dan modem info itu fungsinya sama teman-teman, akan tetapi beberapa modem terdeteksi di 4G connection, tidak di modem info, dan juga sebaliknya seperti itu. Dan tidak dijamin ya semua modem bisa terdeteksi teman-teman, hanya modem-modem yang memang support lah. Nah, oke, kita lanjut di bagian connection monitor. Tetap saya sertakan, namun meskipun di sini saya tidak gunakan ya.
Saya suka karena di sini ada activity lognya dan konfigurasinya seperti ini. Baik, kita lanjut saja ke open class-nya, teman-teman. Berhubung karena ini adalah OC only, maka di sini hanya ada open class ya. Dan satu perlu saya jelaskan kepada teman-teman, untuk firmware 23.05.0 ini, di sini saya menggunakan compatible mode di ReadyROS, teman-teman. Sebab jika saya menggunakan tune itu tidak ada koneksi, dan ini masih sementara saya cari fixnya ya. Mungkin memang dari base OpenWRT-nya yang belum maksimal di bagian tune, karena tentunya kita ketahui sendiri bahwa OpenWRT 23 ini adalah OpenWRT rilis terbaru, teman-teman, dan memang masih dalam rilis kandidat atau RC ya. Untuk sementara masih di RC 2 sekarang. Baik, saya sarankan untuk menggunakan kompatibel di open class-nya ya, teman-teman. Dan untuk yang lain-lainnya tidak ada masalah, termasuk protokol akun, PIMS, Trojan, semua aman, teman-teman. Di sini saya menggunakan Piles ya. Kalau tidak salah ada Piles. Nah, di sini ada Piles, teman-teman. Trojan gRPC dan Trojan WebSocket ya. Di sini adalah Trojan WebSocket dari Hodi. Sedangkan di sini adalah Trojan gRPC di testing ya. Sedangkan di universal itu adalah Piles gRPC. Jadi tidak ada masalah, aman semua digunakan, teman-teman. Nah, baik, kita lanjut. Base 64 decode encode aman, saya tetap sertakan di sini. Kemudian zero tier juga sementara sedang terhubung dengan zero tier di sini, teman-teman. Saya sudah coba juga, saya sudah testing mengakses dari link luar, internet luar, itu aman ya. Nah, tentunya terminal masih wajib kita sertakan di sini. Teman-teman bisa lihat ya, di sini H680p Cortex A53 X4. Artinya ada 4 core di sini dengan suhu 37 derajat. Jadi lumayan adem di OpenWRT 23 ini, teman-teman. Baik, kita lanjut di bagian interface. Di sini interface-nya saya hanya gunakan seperti ini ya, namun default-nya itu ETH1 di WAN-nya, teman-teman. Silakan teman-teman tambahkan. Di sini juga sudah support XMM selular ya. Jadi ada QMI, XMM, kemudian NCM, modem manager, MBIM juga tetap saya sertakan. Dan tentunya yang umum adalah di DHCP client. Oke, teman-teman, kita lanjut di bagian routing. Aman, tidak ada yang error di sini. Kita cek lagi di DHCP DNS. Aman ya, teman-teman, meskipun banyak yang terkoneksi, tetap ringan kita akses. Dan untuk bagian firewall sama ya, kenceng semua, teman-teman. Jadi teman-teman akan rasakan secara signifikan itu pada saat mengakses startup ya. Startup yang biasanya itu di OpenWRT 22 maupun 21 sangat lambat. Dan di sini sudah sangat cepat, teman-teman. Jadi seperti itu ya. Untuk teman-teman yang ingin mengedit icon dan sebagainya, link-link navbar di sini itu perlu belajar dulu ya untuk Ucode, karena di sini sudah transformasi dari Lua ke Ucode untuk base Luci-nya, teman-teman. Namun tetap masih disisakan untuk Luci app runtime biar bisa support dengan Luci-Luci versi lama, seperti aplikasi-aplikasi Luci yang masih lama ya. Jadi masih bisa berjalan di sini, teman-teman. Nah, untuk mengedit tema tentunya sudah berbeda dengan OpenWRT 22 dan 21 ya. Yang biasanya kita masuk ke folder user, kemudian ke folder lib, selanjutnya ke folder Lua, kemudian ke Luci, nah kemudian ke folder view. Nah, biasanya di sini kita menemukan folder themes untuk mengedit footer and header-nya, teman-teman. Namun di sini sudah tidak ada ya, dan berpindah ke USR, kemudian share, kemudian Ucode. Di sini ada folder Ucode, teman-teman. Nah, di folder Ucode ada folder Luci, di folder Luci ada template. Nah, di template ini ada themes. Nah, di sini teman-teman ada bootstrap dan material. Seperti itu ya. Namun
sedikit informasi, Ucode itu berbeda dengan HTML ya teman-teman. HTML sangat jauh berbeda dengan HTML, dan tentunya teman-teman bisa lihat di sini Ucode hanya seperti ini. Ini sebenarnya mirip-mirip JavaScript teman-teman, mirip-mirip JavaScript dan beda dengan HTML maupun PHP. Oke, saya rasa cukup ya saya sampaikan sampai di situ teman-teman, dan kita sudah buktikan semuanya kenceng kita akses dan tidak ada error ya. Nah, baik, di sini tidak ada menu WiFi karena ini adalah internal WiFi off ya teman-teman. Dan memang sih saya sarankan kalau bisa teman-teman gunakan access point lah, biar OpenWRT STB-nya itu bekerja sempurna sebagai router, sebagai router, bukan sebagai hotspot juga teman-teman. Jadi hanya bekerja di satu bidang. Nah, baik, saya rasa cukup sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.